Malam hari ini selama tadi Mbak Eng bilang selama kurang lebih 1,5 jam lah kita akan ngobrol sama Pak Adi sudah hadir seperti tadi Pak Adi Kuncoro. Jadi kalau tema hari ini adalah bagaimana caranya menekan biaya produksi supaya bisa meningkatkan profit. Nah itu menarik. Jadi kayak ini ya bahan obrolan apa nih kalau ngomongin apa produksi ditekan tapi profit tetap bisa naik tuh karena kan yang jadi persoalan adalah problem adalah begitu kita dengar itu emang bisa ya kita nekan produksi tapi profitnya naik kan kalau nekan produksi pasti ada kualitas atau ada bagian atau ada sesuatu di lapisan tertentu yang harus kita kurangin. Nah, tapi kan kalau kayak gitu berarti produk kita nggak akan laku seperti sebelumnya dong. Nah, kita nanti akan coba semoga kita bisa tercerahkan oleh Pak Hadi. Malam ini sudah ada Pak Hadi. Halo Pak Hadi. Assalamualaikum. Pak Hadi Kuncoro. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Pak Hadi nih apa kabar habis dari Laos ya? Laos apa nggak? Mana ya? Udah deh. Habis dari Laos. Laos terus ke Thailand, jalan-jalan. Kalau kalau saya sama Pak Hadi teman-teman begitu ngobrol pasti yang diomongin adalah kuliner sebenarnya. Gak ngomongin operasional. Ya, luar biasa kemarin Pak Hadi akhirnya di luar negeri bisa makan udang. Kepiting ya, Benar. kepiting. Makan udang dan kepiting di Indonesia alergi. Itu Itu menarik. Itu menarik. dari kayak masih Kenapa? belum ketemu jawabannya ya Pak ya. Iya, kenapa kalau di Indonesia alergi? Kenapa kalau di luar negeri makan udang dan kepiting saya nggak alergi? Nah ini apakah harus ke sana terus gitu. Nah, Oke, Pak Adi, malam hari ini temanya cukup menarik. Saya dapat dari teman-teman bisnis saya juga menekan biaya produksi biar profitnya naik. Tapi sebelum sebelum oh ya, selamat untuk Pak Adi kemarin juga ke Laos karena teman-teman dapat penghargaan juga kemarin ya, Pak Adi ya. Kemarin itu Power dapat Commerce perusahaannya. Power Commerce-nya ya, Power Commerce-nya. Nah, kemarin dapat penghargaan Winner of SMA Outstanding Award Digitalization kategori Business Ascent Award 2024. Nah, lumayan keren, 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 keren. Nah, nanti Dan mungkin dan Pak. dan dan jangan lupa sekolah COO juga dapat award juga. Oh iya, alhamdulillah. Itu kata Pak Adi juga tuh. Oh, ada mendampinginya Pak Adi di sekolah CEO luar biasa. Jadi kita juga kaget dapat penghargaan. Wah, gila ya, ada ya workshop yang dapat penghargaan gitu ya. Nggak tahu Ya, apakah yang karena lain juga ada. Karena memang apa setelah kita berdiskusi Hmm. kenapanya bahwa Hmm. kemudian sekolah CEO itu adalah pertama yang berbicara sekolah vocational best practice workshop Hmm. khusus Hmm. untuk operation, supply chain Hmm. dan operational management di Hmm. situ. Hmm. Hmm. Nah, selama Hmm. ini operational atau supply chain itu adanya di sekolah-sekolah formal. Dan, Oke. dan itu pun tidak banyak, hanya ada di Hmm. ITB, di ITS, ya gitu loh. Hmm. Ada di Hmm. swasta itu ada di Universitas Widya Tama di situ. Hmm. Nah, tidak ada belajar yang vocational. Kalau kita bicara tentang apa namanya pendidikan vocational, best Hmm. practice, kan banyak banget ya apa sekolah selling, sekolah marketing, Betul, digital marketing, branding betul, itu kan betul. banyak banget. Tapi tidak Hmm. pernah ada sekolah bicara tentang operasional. Ya, Itu yang ya, menjadi kemudian sepakat. yang memberikan awardnya pun juga Indonesia Logistic Award Hmm. and Supply Chain Award di situ. Jadi memang di lingkup apa namanya di lingkup betul-betul yang di area operasional di situ. Hmm. Yang tertinggal dan terbelakang dalam konteks terlupakan. Jadi Hmm. Hmm. sebagai seorang pebisnis entrepreneur selalu saja bahwa apa namanya ketika berbicara tentang bisnis atau entrepreneurship itu yang digadang-gadang dan yang selalu ditonjol-tonjolkan itu tentang front end side, branding, Hmm. marketing, selling, di situ. Tapi Hmm. banyak sekali kemudian justru branding, selling, marketingnya hebat, tapi sebetulnya operationnya rontok. Perusahaan tuh banyak rontok gara-gara operationnya nggak benar. Oke, Sistemnya oke, nggak benar, oke, supply chain-nya nggak benar, planningnya oke. nggak benar, Hmm. sampai urusan compliance dan organization culture KPI-nya nggak benar. Bahkan sampai KPI ya Pak ya, yang orang-orang tahu KPI itu Ya, urusannya HRD gitu. ya di Hmm. situ. Hmm. KPI itu HRD itu hanya sebatas mengadministrasikan dan Hmm. memfasilitasi. Hmm. Tapi Hmm. KPI itu harusnya diukur
dibikin dan diukur, dievaluasi dan dikembangkan oleh masing-masing user Oke. di situ. Maksudnya user itu adalah para para departemen headnya Departemennya. di masing-masing function departemen di situ. Hmm. Nah, bayangkan kita selalu bicara apa bertahun-tahun, oh Indonesia nggak pernah maju, logistik cost-nya termahal di dunia. 24%, 22%, ujug-ujug mendadak dalam 2 tahun turun jadi 14%, disulap entah gimana laporannya kan gitu loh. Ya, ya, Nah, ya, ya. pertanyaannya kan menjadi gini, lah kalau udah beratus-ratus tahun logistik cost itu bermasalah, kenapa kita nggak benerin operation manajemennya? Hmm. Kenapa yang selalu apa kita bicarakan sekolahnya tentang selling, marketing, selling, marketing, branding, selling, marketing, branding. Ya, memang gampang. Nyari omset, nyari cuan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar buat teman-teman, apalagi di era sekarang. Gampang banget, Mas. TikTok aja gampang banget ya. Iya, diviralin. Tapi pertanyaannya kalau mau jadi Wardah 14 triliun setahun bisa nggak? Hmm. Mau jadi Eiger 3 triliun bisa nggak? Mau Hmm. jadi Baktia Tugu 1,42 triliun, 1,2 triliun tahun lalu bisa nggak? Hmm. Itu bukan urusan cuman masalah ngomset di situ. Ini yang selalu salah kaprah gitu loh. Emang kalau ngurusin orang yang omsetnya 1 miliar atau 100 juta dengan 1 miliar dengan 1 triliun emang sama skillnya? Hmm. Emang productionnya sama? Emang pabriknya sama? Emang setup gudangnya sama? Emang compliant BPOM apa SNI TKDN-nya sama? Ya, Gitu loh. ya. Emang ngurusin pajaknya sama? Ya, Kan ya. gitu. Ya, Nah, betul. itu yang sering problem dan sering lupa dengan teman-teman bahwa dalam bisnis itu selalu bicara tentang omset, branding, marketing. Anda kalau produknya Anda branding itu tentang persepsi di kepala. Hmm. Oke? Marketing itu adalah tentang di penglihatan dan pendengaran karena komunikasi. Betul? Betul, betul, betul. Oke. Saya tanya, orang mau loyal itu kalau produknya jelek, servisnya jelek, mau balik lagi apa enggak? Hmm. Walaupun No. brand persepsinya hebat, walaupun komunikasinya hebat, tapi produknya sampah, kualitas layanannya sampah. Orang mau Hmm. balik nggak? Enggak. Yang ada lo dikasih rating 1 semua. Hmm. Di situ. Nah, itu yang jadi problem. Itu yang jadi problem kita. Di situ. Nah, Ya. itu yang apa di back end itu bukan hanya tentang production, Mas. Hmm. Hmm. Mulai Hmm. dari compliant, mulai dari tentang financial, mulai dengan organization dan people KPI tadi, SOP dan teman-temannya, sampai urusan logistik, production, supplier, raw material, purchasing. Hmm. 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 Emang kalau Anda nggak jagoan purchasingnya, Anda bisa menjaga sustainability cost Anda. Oke. Gitu. Nah, itu komponen-komponen malam ini mungkin kita akan bicarakan Ya. tentang apa sedikit banyak 1 jam lebih mungkin atau 1 jam setengah kita akan diskusikan. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh nanti diketikkan di kolom chat atau raise hand aja supaya nanti kita bantu buat diskusi langsung dengan Pak Adi. Pak Adi ada yang mau disampaikan atau sebenarnya saya pengen nanya dulu sih Pak. Mungkin tadi Pak Adi Boleh, ada boleh. PPT. Ini tadi Pak Adi nyebutin banyak lah mungkin dari mulai dari SOP-nya, KPI, compliance-nya, nggak cuma dari produksinya, bahkan dari service-nya juga dan sebagainya. Sebenarnya apa satu step awal dulu yang harus di Nah, apalagi beberapa belum belum ikut sekolah COO juga, ada yang baru terjun di operasional. Nah, step awalnya tuh apa? Apakah ngurus timnya dulu, benerin produknya dulu, servisnya dulu, atau KPI-nya tadi, atau seperti apa, Pak? Yang kayak langkah bener-bener awalnya untuk ngelakuin itu gitu. Pertama langkahnya adalah pemimpinnya ganti dulu mindsetnya. Oke. Itu Nah, ini yang kenapa? ini yang kadang agak ini nih, Pak. Mindset karena orang bilang mindset doang, mindset belajar di buku gampang. Nah, gimana nih Pak untuk ngatasin yang bener nih mindset nih mindset? Simple kok. Saya tanya aja sama teman-teman. Saya Hmm. tanya sama teman-teman. Siapa di sini teman-teman yang orang gudangnya dan orang pabriknya gajinya lebih rendah daripada orang sales dan orang marketing? Yo, angkat tangan.
Itu aja Atau dulu. ketik saya, ketik Itu saya aja ya. dulu. Itu aja pertanyaan simpel. Pertanyaan simpel. Pertanyaan simpel. Siapa yang orang gudangnya gajinya lebih rendah daripada orang sales dan marketing? Di sini. Nah, silakan di komen jujur aja. Jawab di situ. Kedua, pertanyaannya simpel. Siapa peralatan dan investasi alat-alat kerja di gudang dan di pabrik lebih murah daripada alat-alat kerja yang ada dibawa oleh sales dan marketing? Contoh, laptopnya marketing lebih mahal 2 kali lipat harganya daripada laptop atau komputernya yang ada di gudang atau yang ada di pabrik. Alat kerjanya. Ada nggak di sini? Tiga. Pertanyaan saya simpel. Berikutnya. Anda kalau punya produk, aset Anda itu bentuknya berupa apa? Barang, Harta kekayaan Anda bentuknya berupa apa? produk, Inventory, stok kan? inventory, stok. Entah itu raw material, entah itu barang stok, entah itu packaging, entah itu kemudian mesinnya, betul kan? Nah, Mesin alat. saya tanya, siapa yang jagain harta aset Anda? Orang sales marketing atau orang gudang atau orang pabrik? Orang operation? Saya tanya. Orang gudang. Nah, kalau kayak gitu, kenapa orang gudang gajinya lebih rendah? Kenapa fasilitas kerjanya lebih murah? Sementara harta Anda serahkan dan Anda percayakan kepada mereka. Itu tentang mindset. Itu tentang mindset. 3 pertanyaan simpel itu. Bahkan kalau saya tanya, pertanyaannya tambah banyak. Budget people development, training, budget training, disekolahin ini itu. Lebih banyakkan mana? Tim Anda yang di front end, sales marketing dan teman-temannya, atau teman-teman yang ada di gudang, di pabrik dan sejenisnya? Lebih banyak mana biaya trainingnya, budget trainingnya? Lebih banyak mana bonusnya? Wah, macam-macam kan? Nah, itu mindset. Pertanyaannya simpel aja kok itu. Hmm. Oke, mindset dulu ya. Apalagi kalau saya tanya yang menohok kayak gini, ada nggak yang dari teman-teman sebagai entrepreneur nih, atau sebagai bos, sebagai CEO, sebagai direktur, kapan terakhir Anda datang ke gudang? Ya, Mas Mahendra senyum-senyum. Ah, Kapan Mas Mahendra terakhir ke gudang? Simpel aja, itu harta Anda loh, ya kan? Di situ. Terus saya tanya gini lagi, pernah nggak Anda kalau lagi marah sama karyawan Anda di head office, di sales, di marketing, di legal, di HR, di finance, pokoknya di head office, keluar kata-kata begini, kamu nggak bener, kacau kamu, saya buang kamu ke gudang. Gudang itu harta Anda, orang nggak bener kok ditaruh di gudang. Saya tanya itu, ada nggak yang masih kayak gitu? Nah itu udah masalah mindset dan mentality leadership Anda. Anda sehebat apapun nyari revenue dan omset triliunan, kalau Anda nggak bisa kontrol organisasi Anda, kalau nggak bisa kontrol people Anda, jadi maling semua, policy-nya, SOP-nya, controller auditnya, nggak benar, isinya maling semua. Apa yang terjadi? As simple as that. Kalau saya simple nggak usah baca buku teori apa dan sejenisnya tentang mindset, tanya aja udah itu. Bisa jawab apa nggak? Simpel kan, Mas? Ya, ya, ya. Sesimpel itu sih kadang kalau berpikiran. Berarti kan kalau masih ada yang perbedaan-perbedaan kayak gitu, berarti belum bagus ya operasionalnya, Pak. Maksudnya secara sekilas aja gitu. Dengan adanya ya perbedaan alat kerja, kemudian yang ditaruh di gudang adalah orang-orang quote unquote yang bermasalah. Kan ada tuh, Pak.
kamu nanti kalau ya tadi kan, kamu kalau kerjanya performa buruk saya pindahkan ke gudang gitu. Saya takut gitu. Bukan pada takut, bukan cuma pada takut, Mas. Iya, iya. Strategi untuk kemudian menyingkirkan orang keluar secara sendiri nggak bayar PHK. Hmm. Kan dia akhirnya kalau orang orang di kantor pusat bernyaman dan taruh-taruh di gudang kan dia socially, mentality-nya problem nanti jadi defect kan, jadi Ya, down kan. ya. Lingkungan kerja jadi berubah. Physically yang tadinya apa di AC, di mewah dan ujung-ujung di gudang jadi Panas. panas dan sejenisnya. Lah, ada strategi para pemimpin itu membuang orang ke gudang itu untuk agar kemudian tidak dia menghindari biaya kewajiban kalau mau memecat. Hmm. Jangan salah loh. Ya, Nah, sekarang saya tanya, mindsetnya begitu. ya, 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 ya. Nah, Wah, menarik. saya yang terakhir, saya tanya lagi mentalitinya kayak gini. Yang ketemu pertama sama klien Anda, kalau Anda berjualan retail B2C ke end customer, yang ketemu pertama kali customer Anda dengan customer Anda itu siapa? Yuk, Orang teman-teman, sales, orang dijawab. marketing, apa orang sales atau orang operation? Ya, dijawab teman-teman. Siapa yang Diketikkan kolom chat pertama ya. kali ketemu face to face dengan customer Anda? Ya, siapa? Ya, boleh dijawab open mic, boleh diketikkan di kolom chat. Siapa? Siapa yang pertama kali ketemu sama customer? Sales, operasional. Ada yang jawab sales, ada yang jawab operasional, ada yang jawab sales lagi. Kalau B2B mungkin sales pertama kali. Sales. Yang merasakan layanan jasa dan produk Anda pertama kali ketemu itu adalah kurir, tukang antar barang. Hmm. Kurir atau tukang antar barang itu siapa penanggung jawabnya? Sales atau operation? Operation. 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 Data. Artinya apa? Customer experience yang pertama first touch itu dengan customer itu siapa? Operation. Operation. Big data ngirim dari gudang, order nomor berapa, kapan dikirimnya, pesanannya berapa, apa saja pesanannya. Emang big datanya ada di mana? Di orang sales. Hmm. Enggak, adanya di orang gudang sama orang transport pengiriman. Orang gudang sama orang transport itu orang operation atau orang sales? Hmm. 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 Sumber customer experience itu first touch-nya and big datanya itu ada di operation. Lah kalau kemudian laptopnya dikasih laptop abal-abal, Excel 100 row aja udah ngeheng, gimana? Itu poinnya. Ya, beda industri, beda. Ya, ya, saya kan tadi bilang bahwa yang kalau bicaranya tentang services industri retail, ya kan? Kalau Anda bicaranya Hmm. tentang kemudian B2B, yang jasa B2B ke corporate-corporate, itu orang sales. Tapi deliverable-nya in the end of the day siapa? Orang Ya. operation juga. Hmm. Hmm. Kan Hmm. emang Hmm. eksekusi produk servisnya kan orang operation. Hmm. 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 Anda di klinik, jualan misalnya di klinik. Anda operationnya siapa? Production mesinnya adalah manusianya. Terapisnya, beauticiannya. Mereka adalah production mesinnya. Dan itu under sales atau under operation? Quality service-nya, touch customer-nya. Orang operation. Orang sales-nya itu nyari leads. Hmm. Ya. Oke, berarti Pak, Itu. kalau kurir ini ya yang kita kita apa yang customer pertama kali temuan adalah si kurir dan kurir ini adalah bagian dari operation. Nah ini kita geser dikit nih dari yang tadinya kita ngomong mindset, orang operasional tuh step langkahnya mindset. Apakah berikutnya untuk berarti customer experience tuh di operasional juga. Jadi kayak ngasih apa ya experience dia kayak mungkin voucher, mungkin kartu ucapan selamat, terima kasih, bahkan yang sampai apakah kayak customer relationnya bisa di operasional juga gitu Pak? Saya tanya, Mas, kalau Anda retailnya adalah jualan retail, Oke. anggaplah jualan di online. Paling banyak mungkin Mm-mm. sekarang jualan di online lah.
di situ. Iya, Emang ya. customer service cuma dua. Hmm. Satu, product information atau everything tentang information jasa atau Yes, produknya, betul. yes, yes, Satunya tentang betul. complaint handling kan. Ya, ya. Complaint handling itu tentang apa? Biasanya barang nyampe, kualitas produk, ya Mm-mm. kan? Iya, Sama iya, kemudian kualitas layanan kan, betul? iya. Tiga itu aja, Om. Statusnya ada di mana, barang sudah sampai atau belum, dan Betul. sampai di mana dan sejenisnya. Cuman itu kan. Mm. Mm-mm. Jadi yang satu tentang information tentang produk, tentang tentang promo, tentang apa dan sejenisnya. Knowledge-nya ya. Satunya adalah complaint handling kan. Complaint handling Ya, tentang apa? Product quality sama service quality kan. ya. Gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. saya tanya bagian yang kedua, kalau customer service, product quality sama service quality, orang operation atau orang sales? Orang operation sih. Orang operation. Orang operation. Oke. Asli itu. Iya. Oke. Information. Information tentang product quality, information tentang apa dan sejenisnya, yang paling tahu siapa? Orang operation juga. Orang Benar. operation Ya. juga. Orang iya. Yang dipegang oleh marketing dan sales apa? Tentang bonus, tentang program, tentang ini kan. Mm-mm. Promonya, iya. Programnya. Saya tanya, customer service aja yang nanganin customer handling, banyakan mana operation sama sales and marketing? Yang handling ya sih? Iya. Banyakan mana orang operation perannya sama orang sales dan marketing? Oh, perannya banyak orang operation ya. Exactly. Perannya banyak, ya. Banyak di situ. Ya, Sekarang iya, saya iya. tanya, kalau di industri retail, Anda jualan sales ke B2B, ke Hmm. distributor, jualan di Hmm. offline retail, di toko Hmm. offline retail. Offline retail itu sales atau operation sih? Operation. 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 Ngelayanin Operation. customer, merchandising, tata letak, KPI. Ya. Salesnya apa? Salesnya kan sama marketing gabung tuh. Hmm. Trade marketing, nari traffic, dan sejenisnya. Hmm. Tapi di pelayanan ada under mana? Under operation. Operation sales. Hmm. Oke, Kan ada oke, oke. operation sales. Ya, 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 Sales ya, ya, ya. operation. Di situ. Kebayang ya? Kebayang. Oke, oke, oke. Di situ. Menarik nih. Nah, ini teman-teman harus bicara tentang mindset. Tapi Pak, kalau saya ini industri saya B2B jualan ke corporate, oke, fine, that's different. Tapi in the end of the day, yang mendeliver produk dan quality service-nya itu siapa? Orang sales juga? Oh, enggak. Hmm. Kan tetap orang operation, you name it. You name it deh. Contoh misalnya, Anda jualannya B2B, jualan ke corporate, konstruksi, arsitek, dan sejenisnya. In the end of the day, yang mendeliver desain projectnya, yang mendeliver kemudian development produk konstruksinya, physical product construction-nya, dan sejenisnya, itu orang operation atau orang sales? Salesnya kan cari lead. Ya. Salesnya kan berhenti dari apa? Cari lead sebagai hunter dan harvesting sampai deal. Hmm. Deliverable-nya siapa? Operation. Itu. Ya, 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 ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih sama Pak Adi mumpung ada di sini nih? Mungkin masih bingung, masih penasaran. Emang operation segitunya ya Pak Adi? Ya, tanyain aja mumpung Pak Adi masih bisa online di sini. Karena jarang-jarang bisa ketemu Pak Adi. Nah ini Silakan. boleh ada yang mau tanya? Baru satu level. Kalau kita belajar di sekolah COO, itu dari mindset sampai mentality sampai ini mindset itu baru segelintir atau baru sebagian kecil saja. Tapi berarti fundamental. Yang sekarang menjadi problem itu kan gini. Ngelihat orang operation itu apa? Ah, lu tukang bikin barang, tukang jaga barang, sama tukang nganter barang. Kacau gitu kayak gitu. Nah, itu Pak, mindset yang dilihat sama orang operation tukang bikin barang, jaga efisiensi dan sebagainya. Nah, gimana perannya dalam yang kayak judul webinar ini nih? Apakah bisa kita dari sisi operasional kayak nurunin nurunin harga produksi atau nurunin produksinya gitu? Kalau secara legal bisa Pak? Enggak Pak. Nah, ini kita mulai masuk ke ini nih.
rumusnya itu simple, Mas. Hmm. Jadi saya mau kasih teman-teman gini. Saya share ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Silakan, Pak. Oh, ini Mas Cahaya juga mau. Mas Dodi boleh mau tanya langsung atau di chat? Boleh, silakan. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Izin Pak Ya. Adi, Mas mau nanya. Boleh. Silakan Boleh, boleh, nanya. Pak, boleh. saya di bisnis B2B, commerce. Hmm. Jadi masih ada transaksi yang online dan offline kan ya? B2B commerce, oke? Ya, Produknya apa? jadi sebenarnya commerce Pak. Jadi kita single store, prinsip distributor itu ada di belakang kita semua. Sorry, nggak ngerti. Sorry, gimana? Gimana? Jadi begini, eh, saya punya klien B2B. Hmm. Saya jualan produk, punya platform commerce, tapi modelnya single store. Jadi saya yang di depan, semua distributor ada di belakang saya. Kamu e-katalog gitu. Udah ya. Ya, model seperti itu, Pak. Oke. Terus? Nah, pertanyaan saya adalah, jadi ada satu function di tim saya yang secara capability itu, ini subjektif penilaian saya gitu, Pak ya, itu eh, nggak capable gitu ya. Bahkan di seluruh tim saya itu, karena saya masih bentuk SBU bentuknya, ada sekitar 50 orang, itu saya nyari siapa nih yang bisa punya capable untuk isi function itu gitu kan. Itu saya lihat nggak ada. Tapi saya juga nggak boleh nambah orang, Pak. Nah, padahal ini di bagian itu krusial. Dia masuk wilayah operation, Pak. Jadi di operation ini krusial bagi saya gitu. Kalau ini nggak segera saya benahi, sales masuk itu akan jelek lah deliverable-nya nanti. Ya. Nah, itu secara cepat apa yang harus saya lakuin, Pak? Secara cepat, pakai rumus kayak gini, Mas. Anda punya tim 50 orang kan? Iya, betul, Pak. Timnya 50 orang ya, betul ya? Oke. Oke, dari 50 orang itu secara natural kalau Anda punya KPI segera benahin begini. 10% dalam organisasi 50 orang itu pasti jadi bintang 10% tuh. 10%-nya adalah bermasalah, worst, yang paling ranking terendah. 80% itu orang-orang yang average, rata-rata saja, Mas. Nah, itu rata-ratanya. Anda kalau nggak punya budget, maka cari 10% yang worst, mana yang bisa dinaikkan, mana yang harus di-cut. Sehingga budgetnya bisa Anda pakai untuk mengganti refreshment. Oh, jadi dengan kelonggaran budget itu cari dari luar yang baru gitu, Pak? Oh iya dong. Kalau Anda bilang 50-nya kan nggak tahu siapa yang bagus. Yang benar kan begini, yang benar. Nah, itu kan cara cepat kalau Anda nggak mau ngeses. Kalau yang benar, Anda harus bikin assessment terhadap tim Anda yang 50 tadi. Yang 10, yang tadi, dari 50, 10%-nya itu kan bintang. Siapa bintang Anda? Cari. Nah, bintang itu adalah akan diproyeksikan menjadi pemimpin masa depan. Maka Anda cari apakah hard skill-nya, apakah soft skill-nya, tapi apa yang kemudian dia bisa dikembangkan. Misalnya logic thinking-nya, pemikirannya, kemampuan belajarnya, visionary bermimpinya, eagerness-nya, keinginan majunya, dan sejenisnya. Di situ. Dari 10% yang bintang tadi, kamu siapkan, kamu bina. Kalau nggak mau melakukan pertukaran pemain. Tapi kalau Anda nggak punya kemampuan itu, maka Anda nggak punya budget kan? Isunya kan di budget tadi. Ya kan? Kalau isunya di budget, Anda nggak boleh nambah orang lagi, maka cari pertukaran pemain kan? Cara mencari pertukaran pemain adalah cari 10% yang worst di bawah. Sehingga Pak, kalau nyari pertukaran pemain matematika kan, Anda butuh budgetnya dia yang worst tadi diganti sama orang dari luar yang bagus kan? Di situ. Paham ya? Tapi cara terbaik adalah bagaimana Anda membangun organisasi tadi. Anda harus mencari 10% bintang, 10% worst, 80%-nya average, 10%-nya itu Anda mau jadikan apa? Anda yang tadi butuhnya apa? Orang kayak gimana? Nah, itu dibentuk. Oke, Kebayang Pak. ya? Makasih, Pak. Ya, Kebayang ya. ya? Ya, kebayang. It's very pragmatic, Pak. Pragmatis. Pragmatis saja, nggak usah pakai teori-teorian.
Apalagi ada kalau punya waktunya pendek, timeline yang pendek. Maka opsi kedua tadi, pertukaran pemain. Tapi kalau Anda punya waktu panjang dan Anda punya kemampuan energi untuk membangun tim dan mengempower tim, maka pakai opsi yang pertama tadi, 10% cari bintang dan bintangnya dibentuk. Oke Pak, Mudah-mudahan makasih terjawab Pak. ya. Ya, Oke. ya, kasih. Oke. Baik, silakan tadi Pak Hadi mau share screen dulu boleh? Nggak apa-apa. Oke. Ya, tadi kayak mau Saya share screen. coba share screen. Tadi udah di sini ya. Kelihatan Ya. nggak? Eh, Di share screen lagi deh Pak. Tadi kayaknya belum ya. keputus share screen-nya. Tadi keputus. Keputus share screen-nya tadi. Sorry, sorry, sorry. Oke. Ya. Oke. Tadi kan tematiknya tentang production ya. Ya, nurunin production biar profitnya naik gitu. Oke, udah kelihatan ya. Sudah Pak, kelihatan. Bapak dan Ibu, saya manggilnya apa? Kakak dan Mas atau apa? Karena generasi muda biasanya kakak ya. Ya, Oke, kakak. saya mau bicara dulu seperti ini. Pak, gimana cara kemudian naikin profitability di production atau apa dan sejenisnya? Oke, operation itu teman-teman trade off. Rumusnya itu trade off. Jika dan maka jika, algoritma. Jika A, maka B. Nah, kehebatan supply chain operation execution excellent itu adanya di balancing. Balancing itu keseimbangan. Apa yang harus diseimbangkan? Ini rumusnya. Profitability yang terbaik itu adalah segitiga rumus ini. Service atau service level, inventory berupa cash, inventory itu kan stok itu kan cash, dan cost. Segitiga ini. Oke, apapun itu bentuknya, di production, di logistik, di inventory, segitiga ini. Oke, ini rumusnya. Kalau inventory Anda banyakin, maka cash Anda kemakan. Betul? Cash Anda dia akan kelok bentuknya berupa barang, tidak liquid lagi cash Anda. Kalau inventorinya tinggi, maka cost inventorinya, cost penyimpanannya, storage-nya, cost gudangnya akan tinggi. Betul? Tapi cost delivery and transportation replenishment-nya akan rendah. Tapi kalau inventorinya tinggi, maka service levelnya akan terjamin tinggi karena barangnya banyak. Betul? Begitupun sebaliknya. Kalau inventorinya dikecilkan, cash Anda liquid. Karena yang kepake kelok di stok adalah kecil. Tapi cost inventory untuk gudang Anda rendah, tapi cost apa namanya? Cost transportation-nya akan meningkat karena dia mengisinya beberapa kali. Oke, tapi service level Anda bisa beresiko karena inventorinya rendah. Nah, disinilah permainannya. Oke, Anda seorang pemimpin operasional atau COO, Anda harus bisa membalancingkan permainan service, cash, and cost. Oke, saya tarik lagi ke belakang. Efisiensi. Selalu orang operation, production lah, di logistik lah, selalu ngomongnya tentang efisiensi. Efisiensi itu adalah punya baseline atau punya bottom line terendah. Jadi ada maksimumnya. Kenapa? Mau orang dan mau mesin itu ada yang namanya kapasitas. Jadi kalau manusia itu sehari adalah 8 jam berdasarkan undang-undang dan berdasarkan apa namanya tubuh dan fisikal manusia. 8 jam sehari bekerja, itulah kapasiti terpasang. Di mesin itu juga ada kapasiti terpasang. Nah, kalau manusia dibejek terus biar efisien, dia ada batasnya. Kalau saban hari dia disuruh lembur 3 jam, terus-terusan tiap hari, selama 3 bulan sampai 5 bulan,
bulan keempat, bulan keenam dia pasti problem. Sama begitupun mesin. Ketika mesin punya kapasitas terpasang, dia harus sekian ratus atau sekian ribu hours untuk melakukan proses production. Maka kemudian ketika dipaksa lebih untuk lembur, mesin pun akan harus overhaul. Nah, so why rumus efisiensi itu adalah kalau belum sampai titik terendah, maka lakukan efisiensi dengan baik. Tapi kalau sudah mentok batasnya, apa yang harus dilakukan? Maka profitability itu rumusnya adalah apa? Naikkan volumenya, sehingga dengan menaikkan volumenya, maka unit per cost-nya otomatis menjadi lebih efisien. So, jadi 2 tahap. Efisiensi itu adalah pertama, optimalisasikan kapasitas. Kalau itu sudah optimum betul, jangan terus dipaksa karena ada batasnya. Masuk ke yang kedua, naikkan volumenya. Artinya kalau naikin volume apa? Jualan yang tambah banyak. Maka dengan jualan revenue tambah banyak, otomatis volumenya tambah tinggi, tambah banyak. Maka dengan volume yang banyak, maka unit per cost-nya akan semakin rendah. Otomatis efisiensinya akan terjadi sendirinya. Di situ rumusnya. Oke, silahkan dicerna dulu, baru dipertanyakan. Boleh, kalau ada teman-teman yang mau nanya, boleh nih. Si bingung atau gimana, langsung open mic aja nggak apa-apa. Saya masih bingung nih. Nggak apa, tanya aja daripada malu bertanya saat di jalan teman-teman. Nanti pas eksekusi, kok gagal ya Pak ya? Hmm. Gitu. Nek gagal, berarti Eh, tadi kemampuan balancingnya tidak terjadi. hmm, hmm. Di situ. Oke, 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 oke. Kalau di sekolah CEO, kita diajarin tuh semua tuh. Ya. Jadi contoh, bagaimana meningkatkan volume? Otomatis operation harus membantu meningkatkan revenue agar Hmm, volumenya naik. ya. Di situ. Apa saja operation yang bisa kita bantu untuk membantu revenue? Di situ. Nah, ketika volume meningkat, maka apa? Paling gampang apa? Nego ke supplier. Semakin volumenya kita besar, maka supplier semakin kita bisa tekan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, model Unilever, model Nestle, model Danone yang besar-besar itu, bahkan Wardah, itu ada istilah supplier itu disebut menggunakan produk supplier itu adalah dengan negative cash. Negative cash itu adalah apa? Sedang menggunakan cashnya supplier. Hmm. Supplier karena volumenya gede dan pasti, dia akan mensuplai dan dibayar kontraknya 90 hari TOP-nya, bahkan in reality bayarnya 120 hari. Bahkan ada yang sampai consignment supplier karena volumenya begitu sangat besar. Apa consignment? Jadi production, stoknya ditaruh di gudangnya Unilever, padahal itu masih consignment. Unilever hanya akan membayar dari produk consignment yang dipakai di mesin produksinya dia. Sehingga Unilever nggak perlu ngorder lagi karena stoknya sudah ada di pabriknya dia. Tapi bentuknya consignment. Tapi pasti akan dipakai. Nah, kalau sudah volumenya besar, Anda bisa playing the game dengan supplier. Di situ. So why kalau optimalisasi capacity dalam efisiensi di produksi, di logistik atau apapun di operation tadi, maka jangan paksakan efisiensi terus karena efisiensi itu ada batasnya. Tapi kalau sudah optimum sesuai batas, maka naikkan volumenya. Di situ. Oke. Oke? Siap, siap, siap. Pak, ini ada di kolom komentar ada yang nanya nih, Pak, Hmm, apakah ada metrik untuk mengukur efektivitas operasional dan distribusi bisnis? Mas banyak. Cahyo nih. Nah, saya Ada. boleh open mic juga kalau pengen mendetailkan mungkin study case-nya atau seperti apa pertanyaannya Mas Cahyo, boleh silakan. Metrik-metrik untuk mengukur efektivitas operasional dan distribusi bisnis. Oke, Silakan Mas Cahyo.
saya tanya dulu ke Mas Cahyo. Mas Cahyo tahu nggak bedanya efisien dan efektif? Nah, Ini Mas saya dijawab. yang di sekolah CEO itu nggak ada yang lulus semua gitu ditanya. Tiap hari orang operation marahnya ke anak buah apa? Anda ini nggak benar kerja, kerja ndak efisien, ndak efektif. Anak buahnya terus nanya, Pak, definisi efisien dan efektif itu apa, Pak? Gitu loh. Nah, akhirnya bingung semua tuh. Nah, saya tanya dulu lah, Anda kan nanya tadi bagaimana cara mengukur cara kerja efektif gitu. Apa bedanya efektif sama efisien? Selamat malam Pak. Mohon Malam. koreksi. Kalau menurut saya efektif itu lebih kepada bagaimana waktu ukurannya Pak. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Tapi kalau efisien itu dampaknya ke biaya. Oke, saya tanya gini. Oke, saya berlari dengan sangat cepat sehingga menempuh perjalanan saya dari Jakarta ke Jogja karena dengan cara saya berlarinya dengan hebat, kecepatan saya lebih tinggi dan sehingga saya menempuh jarak lebih cepat dari kamu. Berarti itu efektif, efektif, Itu ya efektif, betul Pak. efektif. Oke, saya tanya Ya. lagi. Kamu pakai sepeda, saya Mm-mm. kemudian pakai pesawat ke Jogja. Dari durasi time saya 1 jam, kamu 6 jam. Saya spending energi saya cuma 1 jam, kamu spendingnya 6 jam waktu. Lebih efisien mana saya pergi ke Jogja dibandingkan kamu? Efisien Bapak. Oke. Jadi kalau ngomong waktu efektif apa efisien? Nah, Waktu bingung efisien kan? berarti. Bingung kan? Ya, ya bingung Pak. Ya, kita nih jadi pemimpin sering marah, nggak efektif, nggak efisien, tapi ditanya definisi efektif dan efisien bingung. Ayo, jadi gimana dong? Jadi apa dong efektif sama efisien? Berarti kalau efisien itu bisa ke arah timing Efisien, waktu. ah, timing. Kalau efisien Efisien. timing. Tadi katanya tentang duit. Ya, Ini tadi awalnya gimana? tentang biaya. Nyambung Ah, ke dampaknya ke biaya. oh gitu. Bingung ya Mas ya. Masuk sekolah CEO nanti dijawab sekolah CEO. Biasalah. Kan gitu ya. Nah, jadi efektif itu adalah melakukan sesuatu yang baik. Efisien itu adalah melakukan sesuatu yang baik tadi dengan benar. Nah, tambah bingung ya. Nah, Baik dan benar itu kadang beda ya, Pak ya. kamu korupsi. Uang Hmm. korupsimu dikasih sama anak-anakmu, kamu baik apa enggak? Baik tapi tidak benar. Exactly. Jadi baik sama benar sama apa enggak? Beda. Ya sudah. Nah, kamu pikirkan lah mimpi nanti malam nggak bisa tidur, kamu pikirkan lah gitu, efektif dan efisien. Oke, pertanyaannya apa tadi? Metrik, Pak. Jadi kan kadang itu ada. Jadi gini, proses supply barang dari supplier sampai barang itu tiba. Sorry, suaranya hilang. Saya yang nggak dengar atau suaramu yang hilang? Suaranya hilang Mas saya. Oke, Ya. Nah, ini masuk lagi dah aman. Jadi barang yang datang dari supplier kemudian diolah oleh gudang dan dikirim ke toko itu prosesnya sangat lambat, baik hmm, di proses administrasi ataupun di proses pengangkatan dan pengiriman barangnya. terus, Nah, bagaimana nih kita untuk mengukur, oh ternyata ini gejalanya atau akar masalahnya itu di poin A, di poin B, di poin C. hmm, Itu sih Pak, oke. lebih ke arah situ. Pertama, kamu harus membangun dulu yang namanya proses flow kerja, biasanya policy, Ya, SOP, dan hmm, working instruction. Detailnya itu, hmm, oke? Nah, kalau kamu sudah bisnis prosesnya jadi mulai dari policy, SOP-nya, sampai ya, kemudian working instruction-nya jadi nih. Nah, itu kan masing-masing prosesnya, itu kan tahap per tahap, section per sectionnya itu kan terukur kan.
Ya, Terproses kan? Contoh ya. misalnya, supplier ngirim ke gudang. Berarti areanya apa? Area inbound atau receiving. Hmm, Betul? Di betul. area receiving tadi, kebijakannya adalah misal, menerima barang dari supplier itu maka harus di GRN Good Receipt Note dalam posisi misalnya dalam maksimum 12 jam. Oke, Kan ada ya, ukurannya kan? Nah, kamu ya. ukur tuh sectionnya. Jadi Hmm, dari sejak barang terima di QC sampai di good receipt note dan kemudian di gudang ditaruh disimpan di rak, put away dan jadi live. Oke. Nah, itu diukur. Itu yang namanya ukuran SOP di section apa? Kalau di gudang. Inbound atau receiving, betul? receiving, ya. Oke, kemudian ditaruhlah di gudang. Gudang Ya. berarti ada proses yang namanya storage atau put away, ditaruh di Hmm, dalam gudang, disusunnya seperti apa? ABC class, fast moving, medium moving, slow moving, ya. diletakkan di mana dan sejenisnya. Itu adalah proses handling untuk storing atau untuk put away, betul? Kan ada Betul. KPI-nya. KPI-nya apa? KPI-nya biasanya apa? Location akurasi, ya, sampai termasuk inventory akurasi. Itu yang namanya di storing, di storage, inventory. Oke, section yang berikutnya adalah dispatching. Dispatching itu adalah apa namanya? Mulai dari apa bukan dispatching, apa nama? Inbound sama outbound. Outbound itu mulainya dari mana? Ketika ada order, ada picking list, ada picking, ada QC, ada kemudian good issue. Ya. Betul? Sebelum serah terima ke kurir, kan gitu? Betul? Nah, Betul. itu satu section lagi diukur matriknya, Mas. Hmm, Setelah good issue, baru kemudian serah terima dengan kurir. Kurir seperti apa? Berarti kan ada delivery note, printing, dan sejenisnya. Macam itu. Sampai ke customer. Itu satu hmm. section lagi. Ya, sih. Bikin matriknya. Itulah yang kemudian matrik itu untuk alat ukurnya dibikinlah KPI per masing-masing section. Hmm. Kebayang ya? Bayang. Itu baru ngomong tentang satu section doang, satu area doang, hanya di gudang kan gitu loh. Ya, panjang itu, Pak. Oh, panjang. Itu baru satu gudang. Lah kalau gudangnya ada gudang raw material, ada gudang packaging, ada gudang production, ada gudang finished good, ada distribution center, ada gudang cabang, ada gudang toko. Nah, berapa gudang tuh proses itu? Dan masing-masing KPI-nya kan beda-beda. Iya, Betul ya? betul. Di situ. Nah, itu yang harus kalian bangun Hmm. di situ. Oke, Pak. Empat berarti. Kebayang ya? Iya, kebayang. Kebayang. Nah, itu nanti di production beda lagi tuh KPI-nya. Hmm. Apalagi kalau produkmu adalah butuh QC dan butuh yang namanya adalah apa grace period untuk inkubasi. Misalnya produknya produk-produk kayak kosmetik atau apa, dia kan nggak setelah jadi kan nggak langsung jadi atau makan. Dia kan butuh inkubasi. Nah, kalau inkubasi berarti kan butuh laboratorium QC apa dan sejenisnya. Nah, itu kan beda lagi tuh cara KPI-nya. Kebayang ya? Iya, kebayang, kebayang. Banyak banget kan? Iya. Oke, mudah-mudahan Oke, terjawab ya. Ya, terjawab. Terjawab. oke, Mas Cahyo. Sudah 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 terjawab pertanyaannya, sudah terjawab ya Mas. Paham ya Mas, bedanya efektif sama efisien ya Mas ya. Itu adalah ujian pertama masuk kelas ruangan sekolah CEO. Kalau belum, nggak lanjut hari kedua gitu. Gak ya, bercanda ya Mas Jawaban saya. di KCBP beda ya. Iya, 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 iya. Nah, eh ada pertanyaan dan ada yang jawabannya juga Pak, tapi mungkin Pak Adi mau minum-minum dulu sambil saya mau infokan karena tadi juga ada yang nanya nih, Mas kalau training offline sekolah CEO ada ke ada. Nah nih, jadi kalau tadi Pak Hadi bilang bahwa ya kalau mau cari omset gitu, mana ya tadi ya? Ini bisa kelihatan nggak ya? Harusnya sih bisa. Kayak nah. Kalau mau cari apa? Kalau mau cari omset tuh kata Pak Adi gampang, promoin aja terus jualin aja terus produknya. Pasti omset naik kata orang kayak gitu. Nah, cuman saya ngobrol sama Pak Hadi gitu.
kalau nggak diperhatikan backendnya, persiapannya operasional boro-boro profit atau omset yang ada malah mendadak. Terus gimana caranya? Cari tahunya sama siapa? Nah, kita langsung ngobrol aja tuh, diskusi, tanya langsung sama ahlinya ahli. Kalau di bisnis itu, ahlinya ahli yang di bidang operation lah. Nah, ini ada Pak Hadi kemarin juga ini menang apa namanya WMSME Outstanding. Nah, tuh jadi beliau dapat banyak penghargaan lah, banyak penghargaan. Nah, terus apa nih bersama Pak Adi Kuncoro di Sekolah CEO workshop operasional bisnis pertama dan terbaik di Indonesia. Tahun 2024 ini teman-teman harus wajib datang buat nanti 2025 akan seperti apa juga nih bisnis nih. Nanti itu juga mungkin pertanyaan saya ke Pak Adi nanti di ini. Dan teman-teman semuanya, ini kenapa? Karena trainer kita expert Pak Adi Kuncoro, kemudian Proven Successful Strategist, dan nanti kelasnya interaktif, mentoring, jadi kayak ya ngobrol sama Pak Hadi. Pak Hadi ada materi juga, ada tips trik juga, ada rumus-rumus juga, tapi nanti juga lebih banyak interaktif, bahkan bisa ngasih solusi lah ke bisnis kita kan seperti apa. Nah, apa yang akan dipelajari? Ada banyak, tapi ini beberapa poinnya, yaitu peran pentingnya operation leader yang baik seperti apa untuk menjual produk maupun jasa. Nah, teman-teman yang bisnisnya jasa, itu operasionalnya ternyata perlu juga diperhatikan. Jadi nggak cuma sekedar, ya bukan produk doang gitu, tapi ternyata bisnis yang bergerak di bidang jasa, itu operasional juga perlu diperhatikan. Bahkan, kita juga akan pelajari gimana supply chain dalam siklus lingkaran operation. Kemudian betapa pentingnya operation dalam sebuah bisnis yang meningkatkan sales berkali lipat. Tadi ya di awal saya ngobrol sama Pak Adi ya, bahwa operation itu meningkatin penjualan tuh sangat bisa banget. Customer experience kita juga akan belajar gimana inovasi dalam kita ngasih experience, ngasih sesuatu yang apa ke customer tuh kayak pengen beli lagi gitu. Nah, kemudian bikin forecast, kita akan belajar forecast juga, memahami road to market modeling untuk memenangkan persaingan bisnis ya, kemudian melakukan transformasi digital secara murah dan menyeluruh. Jadi nggak melulu harus mahal katanya gitu. Nah, siapa yang boleh ikut? Yang pasti business owner silahkan, kemudian operation leader boleh, kemudian yang bisnisnya online juga bisa gitu kan. Dan yang pasti teman-teman yang pengen belajar gimana caranya operation ini benar-benar harus bisa meningkatkan atau membuat perusahaan kita juga jadi tumbuh. Nah, smart up-nya itu gimana? Nah, kemudian investasinya berapa? Investasi itu pada umumnya, dan ini kita buka di awal banget, itu adalah 8.650.000. Tapi buat teman-teman yang join sekarang, maksudnya di webinar ini, nanti ada nomornya Mbak Diksi, jadi bisa hubungin langsung aja. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Atau ya udah daftar dulu, bayarnya besok atau malam ini juga nggak apa-apa, terserah. Yang penting hubungin Mbak Diksi dulu, tanya-tanya dulu, konsultasi gitu. 6,2 juta dan ada bonusnya. Jadi teman-teman ikut sekolah COO itu di Jogja. Nah, ini lu posternya malu pas saya kasih, nanti bisa ke Mbak Diksi ya. Di Jogja tanggal 26-27 Oktober. Nah, sekalian liburan ke Jogja kan. Jadi di tanggal 26 sampai 27 Oktober 2024 besok, itu teman-teman cuma investasi cukup 6,2 juta aja udah dapat meal, sudah dapat coffee break, networking dengan teman-teman operasional lainnya, dan dapat bonus. Bonusnya apa? Teman-teman bisa ikut kelas online, jadi virtual eventnya ada sekolah COO. Jadi kalau misalnya misal nih operasionalnya, tim operation leadernya ikut Pak Adi offline yang di Jogja, terus nanti ownernya ikut yang online gitu di kantor, gitu juga boleh. Atau teman-teman mau belajar yang lainnya, ada sekolah CEO bareng Pak Asnul besok tanggal 7 sampai 9, atau sekolah CEO yang di Surabaya 22 sampai 24 November sama Pak Dahlan. Online ya, tapi ya ini online. Jadi nanti bonusnya adalah akses online-nya live tanpa rekaman. Jadi bisa langsung diisi langsung, nonton langsung. Atau kalau mau marketing nanti sama Ko Auri dan Super Cool Band yang jadi orang terkaya di Indonesia tuh. Nah, nanti bisa pilih mau di antara 4 itu mau pilih yang mana. Nah, langsung aja nanti kalau mau tanya-tanya bisa ke Mbak Diksi, bisa scan barcode-nya ini ya. Bisa scan barcode-nya ini atau simpen atau di screenshot terus nanti dihubungi juga nggak apa-apa sambil dengerin Pak Adi sambil ngehubungin. Jadi di sekolah CEO itu nanti ini ya Pak bakalan bahas di lebih detail ya efisien, dan tadi kita ngomongin segitiga itu tadi. Itu tadi pertanyaan-pertanyaannya nggak Pak Hadi ini ya, nggak Pak Hadi detailin karena itu secret. Nanti di sekolah COO ada 8 tadi ya Pak, 8 pertanyaan ya itu. Ya. Tapi ternyata
sesimpel itu tapi ternyata ini ya Pak, powerful ya, impactful banget untuk ya ya pertanyaannya simpel kayak gitu tapi benar-benar di operasional kayak bisa sengaruh itu gitu. Padahal cuma 8 pertanyaan kecil gitu. Ya, ya memang nanti kalau di sekolah psikolog kita memang belajar Masih tentang di mute ya Pak ya? sorry, eh, tes kedengeran nggak? Kedengeran cuman Oh, agak kecil. oh ya, sorry sorry. Oke, jadi Nah, sudah aman. Sip, siap. kalau di sekolah CEO itu nggak hanya belajar tentang ini, tapi mulai dari belajar mentality, mindset. Jadi seorang pemimpin operation itu kayak apa sih? Jadi Hmm. teman-teman, COO itu adalah kalau dalam tim main bola itu lagi keren nih, timnas ya. Jadi Waduh. CEO-nya itu adalah Sintayongnya, head Hmm. coach-nya. Tapi COO-nya itu adalah si eh, kemarin siapa kaptennya ya? Asnawi Pak yang pertama, Yang Asnawi. pertama Asnawi, saya juga Iya nggak benar. ngerti, akhirnya kalah kan gitu 2-0. Gitu. Kemudian diganti ke Jai Ides atau Rido ya, kemarin yang kedua ya. Saya Dari yang situ. kedua malah nggak ngeh itu. Nah, dari situ diganti Hmm. tuh dan sejenisnya. Iya, diganti. Jadi COO itu adalah dia yang mengurusi semua proses di back end itu berjalan. Di Hmm. situ. Bagaimana seorang mentalis? Kalau CEO itu kan visionary, apa namanya, bicara tentang network strategis dan sejenisnya. Hmm. Nah, CEO itu ngurusin di dalam dan ngurusin strategik besar yang untuk mengeksekusi. Ya. Ya, contoh misalnya, biasanya, biasanya kalau terjadi insiden apapun, terus kemudian terjadilah dengan preman, dengan LSM, dengan polisi misalnya. Yang maju CEO atau bukan? Enggak, biasanya Hmm. COO-nya, orang operationnya. Nah, mindset dan mentality seorang operation itu pun harus align dengan bisa menerjemahkan, mengeksekusikan apa yang kemudian di drive oleh visionary, strategic oleh si head coach-nya tadi, oleh CEO-nya. Nah, kalau nggak nyambung Ya. percuma di situ. Hmm. Hmm. Misalnya apa? CEO-nya pengen omset, 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 pengen cepet ini, buka ini, buka ini, buka ini dan sejenisnya. Sementara Benar. operation-nya nggak ngikutin. Hmm. Paling banyak adalah di F&B, resto dan sejenisnya. Oh, pengen buka cepet nih CEO-nya. Buka cepet ini cabang gini gini gini. Semakin Anda kompleks. Operation itu semakin kompleks, supply chain semakin kompleks, Anda semakin tidak mudah memanage-nya. Dari itu. Nah, kecuali dari sejak awal kita membangun template standarisasi. Mau buka 100, mau buka 1000, ketika template standarisasi dan otomasinya terjadi, terserah. Hmm. Contoh paling gampang gini. Kenapa bakpia Tugu adalah bisa di atas 1 triliun? Kenapa bakpia-bakpia asli tidak bisa di atas 1 triliun? Kenapa? Yuk, teman-teman ada yang bisa nebak nggak nih? Karena Tebak marketingnya aja. hebat, karena salesnya, resellernya hebat, atau karena apa? Marketingannya lebih ini kali Kak, Pak. Lebih modern, lebih anak muda mungkin. Anda, Brandnya. Anda kalau Anda beneran bakpia yang bikinnya manual, diemplek-emplek, dipulet-pulet, diputer-puter, saya tanya, bisa nggak 1 triliun? Mau Hmm. ngumpulin mbah-mbah, nenek-nenek, mbah putri sekampung, nggak akan bisa 1 triliun. Tapi bakpia Tugu itu adalah bukan bakpia. Dia itu adalah bolu kukus yang bermerek bakpia Tugu. Dia basicnya itu adalah bolu kukus, steamer. Mesin produksinya adalah si mesin steam, kukus. Dan itu dipabrikasi. Sehingga mau dia 1 triliun atau besok 2 triliun, 3 triliun, dia udah pakai mesin. Nah, bagaimana kita mau membangun sebuah proses scale up, misalnya, oh teman-teman UKM, sementara omsetnya pengen triliun, 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 sementara back end-nya Anda tidak melakukan standarisasi,
tidak melakukan otomasi, tidak melakukan machinery, gimana caranya? Nggak akan pernah bisa. Tapi bergantung melulu tentang produksi, otomasi, dan alat itu adalah alat. Teknologi apa itu tuh alat. Kalaupun alatnya tadi hebat, tapi orangnya, operatornya, usernya, pemimpinnya nggak bisa membangun culture untuk menggunakan alat tersebut secara optimum, maka percuma saja alat tadi. So why operation is the combination komando line, jalur komando memimpinnya, maka dengan cara standarisasi dan cara otomasi menggunakan alat-alat inovasi tadi dan digital teknologi tadi, tapi kemudian dengan cara bagaimana kita mengempower people dan menciptakan culture value yang dengan komando line. Itulah operation yang baik di situ. Oke. Dan operation itu tidak boleh berasumsi. Operation itu Wah. semuanya tentang data dan fakta dan analisa. Dan semua sistematik dan ada metodologi saintifiknya. Beda Hmm. dengan teman-teman di marketing. Marketing itu art dan sometimes adalah kemudian bicaranya tentang creativity. Art. Kadang-kadang nggak bisa diukur. Tapi operation itu sangat saintifik dan terukur. Hmm. Hmm. Jadi kalau teman-teman mau melakukan proses operation improvement atau business improvement, tapi kalian nggak bisa ngukur, maka forget it. Kenapa? Karena improving itu will never improve without Anda bisa mengukur. Hmm. Jadi kalau Anda mau improve, Anda tahu ukurannya. Kalau Anda sekarang kelas 1, maka Anda harus diimprove naik kelas 2. Kalau sekarang Anda nggak tahu Anda kelas berapa, ujuk-ujuk Anda pengen naik kelas 5, sementara Anda sekarang nggak tahu bahwa Anda kelas 4 atau kelas 7. Nah, Oke. ini yang menjadi kunci Hmm. di situ. Oke. Dan Ya. operation itu sangat proses oriented. Nggak hanya melulu sales. Kalau sales apa result. Kalau sales marketing itu kan result oriented. Ya. Tapi operation itu proses oriented. Hmm. Karena tadi pertanyaan Mas Cahyo aja apa? Hanya untuk barang masuk ke gudang supplier dan keluar ke customer aja itu prosesnya berapa section tadi. Dan itu harus diukur sama masing-masing section. Dari itu. Ya sih. Kebayang ya? Siap, siap. Kebayang, Pak. Kebayang. Nah, ini ada lagi nih, Pak. Pertanyaan dari hmm, Mas Surya. Tapi kayaknya Mas Surya harus open mic deh untuk membantu menjelaskan arah pertanyaannya. Karena saya juga, tapi mungkin jawabannya bisa menjawab beberapa apa kepusingan, kebingungan teman-teman. Pak Hadi gimana supaya menyeimbangkan antara operasional dan sales, Pak? Maksudnya untuk menyeimbangkan antara pembelian barang dan penjualan. Berarti kayak ini berarti pembelian ininya ya, bahan baku ya berarti ya, Mas Surya Enda Permana dengan penjualan keluarnya gitu ya. Ya. Boleh Mas Surya kalau mau menambahkan, kalau masih hadir. Bisa. Halo Mas Surya. Oh, sudah Oke. hilang. Saya coba Ya sudah. saya, Boleh, saya boleh. coba Silakan Pak Adi. menjawab ya. Ya. Teman-teman, makanya kenapa di dalam supply chain modeling, ketika di sekolah CO itu Anda akan belajar tentang supply chain modeling. Hmm. Supply chain modeling itu adalah sebuah rantai dari end to end, dari sejak dia planning, sourcing, production atau making, distributing, and returning. Jadi sebuah proses end to end dari sejak perencanaan itu dengan forecast, sampai kemudian ke customer, bahkan sampai return. Yang sering lupa itu return. Return itu apa? Entah kemudian kalau Anda jualannya tentang kayak aqua galon, gas, itu harus ada returnnya. Itu namanya return logistik. Kenapa? Yang dijual isinya, packagingnya. Tapi juga ada return, misalnya apa? Anda keterima ke customer, kemudian customer komplain. Komplainnya karena apa? Mungkin production defect, atau karena memang cacat, atau memang hanya sekedar customer itu pengen
tukar order atau tukar produk misalnya dan sejenisnya, Anda harus pikirkan returnnya seperti apa di situ. Jadi supply chain itu rangkaian end-to-end processes di situ. Hmm. Nah, saya balik ketika ditanya, maka bagaimana membalancingkan sales dengan ini? Maka pertama dalam supply chain itu akan belajar tentang demand forecasting. Demand forecasting itu adalah proyeksi permintaan pasar. Nah, biasanya penanggung jawabnya siapa? Sales and marketing. Nah, so why tidak ada yang lebih hebat dalam skema supply chain itu, dalam paradigma supply chain itu, mindsetnya tidak ada yang lebih hebat di antara departemen-departemen ini. Bahwa sales marketing lebih hebat, alatnya harus lebih bagus, investasinya harus bagus, gajinya harus lebih gede dibandingkan operation. Enggak. Semua fungsi departemen itu adalah memiliki fungsi strategis, punya dan peran dan kontribusi per masing-masing functionnya. Ingat ya, namanya rantai. Rantai kalau udah copot satu, chain-nya, rantainya, maka kemudian dia tidak akan bergerak Iya. di situ. Kalaupun bergerak, dia tersendat. Tidak akan harmonis di situ. Nah, supply chain itu akan mengajari tentang itu. Maka kalau tadi pertanyaannya tadi, Pak, bagaimana membalancingkan? Dari sejak awal forecastingnya itu harus benar. Sehingga ketika forecasting benar, maka apa? Proyeksi untuk memprediksi raw material, supplier kemudian packaging, kapasitas orang, kapasitas kemudian penempatan barang, sampai kapasitas mesin produksi, kapan waktunya, jumlah orangnya berapa, line mesinnya harus berapa, kemudian setelah finish good jadi maka butuh gudangnya berapa, butuh kemudian manpowernya berapa, butuh kemudian, nah seperti itu. Jadi planning pertamanya itu adalah harus benar-benar tepat. Sayangnya namanya forecast akurasi itu nggak ada. Sangat susah sekali untuk menjadi 100% akurat. Di situ. Ya. Makanya kita akan belajar kalau di sekolah COO nanti habis forecasting kita akan belajar replenishment. Replenishment itu mengajari tentang pakai rumus metode gergaji. Di situ dia yang akan menentukan balancing berapa supply agar tadi segitiga service level, inventory, cash, dan cost itu balance. Di situ. Nah, sekolah COO akan belajar dan menghitung itu. Ya. Sip, semoga menjawab Mas Surya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan mungkin jawabnya ya bagus dan tidak sih karena memang ini jawabnya nanyanya apakah bagus kan atau enggak gitu. Apakah bagus jika kita memaksakan menjual produk yang HPP-nya tinggi untuk tujuan substitusi produk yang sifatnya untuk magnetic produk? Nggak ngerti. Mas Ade Nurbayan masih ada nggak ya? Tadi sih masih on sih. Boleh open mic Mas Ade Nurbayan nih. Apakah bagus jika kita mungkin ini kali ya dia mau tujuan substitusi produk yang sifatnya untuk magnetic produk. Jadi kayak ada produk A tapi nggak laku, akhirnya menjual produk B di harga tinggi biar produk B itu nggak laku, jadi yang laku produk A gitu. Ya, saya juga bingung nih sama pertanyaan ini, tapi kayak ya seperti itulah. Mas Ade, boleh ya Mas Ade Nurbayan kalau masih ada di sini. Jadi gimana pertanyaannya? Saya nggak ngerti. Atau mungkin ini ya dia, nah ini juga nggak jelasin produknya apa sih, tapi mungkin saya nangkepnya gini Pak Adi. Jadi saya punya Coba. Kamu punya beberapa SKU produk. Ya, punya beberapa SKU gitu karena SKU A ini kok nggak laku-laku gitu. SKU yang ini nggak laku-laku, oke. Nggak laku-laku, yang laku malah SKU B. SKU B. Nah, apakah bagus jika kita naikin harga SKU B supaya SKU A ini laku gitu. Jadi SKU B itu harganya dinaikin gitu. Nah, apakah bagus kayak gitu? Jadi kayak biar orang-orang harganya naik terus nggak jadi belinya yang A gitu. Ya tergantung mah. Kalau produk B-nya adalah sambal, produk A-nya adalah kecap, nyambung nggak? Nah, kan beda. Iya, nggak nyambung. Saya nggak ngerti kan pertanyaannya. Nah itu. Makanya open mic aja. Mas Ade kalau masih ada. Yang satunya kecap. Orang mau beli, datang pengen beli sambal. Tapi sambalnya kemahalan kan gitu loh. Yang laku kemahalan, ternyata kecapnya nggak laku. Terus kemudian sambalnya dinaikin harganya biar kecapnya laku. Lah gua nggak mau beli kecap. Tetap
belinya sambal kan. Kalau mau beli sambal gimana? Belinya sambal gitu. Ya, 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 Saya ya. nggak ngerti pertanyaannya. Ya, 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 ya. Oke, Mas Ade kalau masih hadir, silakan ngechat nanti biar saya ini apa resign aja nanti biar bisa tanya Pak Hmm. Ade langsung kalau Hmm. waktunya masih ada. Nah, ini ya Mas Hendra ada di sini juga. Kalau masih mau ngomong nih saya bacain dulu chatnya Mas Hendra kalau mau open mic silakan. Menarik Pak Adi dan ini ceritanya ada di Pak Adi juga jawabannya nih. Bagaimana cara menemukan 10% worst people yang objektif? Worst people yang objektif dan cara pecat yang baik. Oke, Cara pecat yang baik gitu. cara pecat yang baik. Pertama adalah 10% worst people ini adalah harus pertama di-assess. Jadi Anda bikin dulu dong KPI-nya apa, Hmm. ya dong. Apakah dia sudah belum sesuai dengan pencapaian KPI-nya atau tidak. Tapi setelah KPI-nya tadi di-assess, misalnya benar nih orang ini tidak baik, performanya tidak memenuhi KPI-nya, misalnya sales targetnya nggak achieve atau kalau operation ya misalnya KPI-nya dia adalah sebagai seorang inbound tadi di gudang misalnya. Dan KPI-nya berarti kan dia harus kemudian menerima 12 jam waktu, tepat waktu. Kemudian QC-nya harus akurat, kemudian menempatkan posisi putway-nya harus tepat, di sistem juga akurat itu kan KPI-nya dia. Nah, apakah kemudian selama perjalanannya dia tidak memenuhi standar itu? Di situ. Nah, itu Hmm. pertanyaan dulu, di-assess dulu di situ KPI-nya. Kedua, jangan dulu dipecat, tanya dulu. Saya biasanya kalau kayak gitu 360 degree. 360 degree itu menentukan. 360 degree itu tanya ke peer-nya, sejajarnya, ke atasannya, atau ke bawahannya. Jadi 360 degree. Termasuk di dalamnya adalah ke rekan partnernya. Jadi cek tuh vendor-vendor yang suka supply ke dia dan sejenisnya. Kenapa? Karena 360 degree itu menentukan apakah jangan-jangan orang ini sebetulnya nggak tepat di situ. Ingat ya rumusnya. Rumusnya adalah 75% adalah orang keluar dari perusahaan itu karena manajernya. Hmm. Manajer itu maksudnya satu di atasnya. Jadi kalau ada staff, biasanya 70% orang keluar itu gara-gara nggak benar supervisornya. Kalau supervisor berarti atasannya dan sejenisnya. Itu biasanya rumusnya seperti itu. Nah, jangan-jangan dia salah tempat. Jangan-jangan dia Oh, oke. Artinya ganti jabatan, di cross jabatan gitu kalau Pak. bisa. Jadi Bisa. jangan dulu dipecat dong. Oh iya, iya, oke. Gitu loh. Kalau ditemukan itu, maka fair. Tapi kalau Iya. ternyata 360 degree-nya menyatakan bahwa emang orangnya nerd, nggak bisa bersosialisasi, Oke. emang kemudian ini, dia udah melanggar fundamental tuh. Hmm. Nah, kemudian mulailah dibicarakan dengan dia. Ketika ada pelanggaran KPI-nya ini, mulailah SP1, SP2, dan sejenisnya. Di situ. Cara pecat yang baik, dikomunikasikanlah dengan baik. Iya. Dan tentunya sebisa mungkin comply lah dengan aturan di situ. Tapi kalau dia melanggar, makanya kalau di saya itu ada perjanjian-perjanjian khusus. Ketika melanggar hal-hal kode etik atau code of conduct, maka kemudian tidak perlu SP1, SP2, SP3, maka langsung di-cut tanpa ada apapun kompensasi. Dan itu dari sejak awal dirumuskan perjanjiannya di situ. Oke, baik. Nah, jadi sangat jelas ketika kita memecat orang pun juga terstruktur dan tersistematika dengan baik. Oke, Gitu ya. baik. Berarti tinggal belajar KPI-nya kayaknya. KPI-nya masih agak error. Nah, KPI itu nanti kalau di sekolah CEO itu belajar. KPI itu Oke. ada KPI untuk company, ada KPI untuk departemen, ada KPI untuk individual. Nah, nanti kita belajar bobotnya harus kayak gimana, isinya apa, dan sejenisnya. Kenapa? Karena dengan 3 komponen itu, maka kalau misalnya kayak gini, it's fair. Kalau company-nya achieve 100%, departemennya achieve 100%, KPI individunya 100%, maka wajar dong dia dapat bonusnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Betul? Oke. Tapi KPI pribadinya 100%, departemennya 100%, tapi company-nya tidak 100%, nggak wajar juga dong 2 kali lipat atau maksimum karena company-nya juga lagi nggak achieve target kan gitu loh misalnya Oke. ya kan di situ. Begitupun komposisi yang berbeda nanti. Nah
Nah, itu yang nggak bisa namanya kita ngasih bonus itu ya disamaratakan karena pilih Iya. kasih, nggak bisa begitu di situ. Oke. Ya, di situ. Tanya dikit, boleh Pak? Ya. Eh, ada satu secara KPI Hmm, kurang maksimal meskipun tanda ketik KPI saya koreksi lagi. hmm, Jadi beberapa kali saya pindah section, KPI-nya kurang bagus. hmm, Kemudian saya nanya teman-temannya kalau yang Bapak bilang 360 tuh ya. hmm, Secara attitude teman-teman itu bagus. hmm, Sehingga di situ saya masih punya persepsi apa sayanya ya yang belum jago gitu. hmm. Oke, dan kalau kayak gitu, kamu kasih tugas, assign dia dalam sebuah project. Oke. Nah, ketika dia di-assign dalam sebuah project, dia akan keluarlah aslinya. Eh, project buat individu dia sendiri aja ya. Ya, Oke. nah itu juga nanti kita akan belajar kalau di sekolah COO. Kalau kalau sebuah project meng-assign seseorang, misalnya gitu, projectnya resikonya rendah, kompleksitasnya tidak terlalu tinggi, tapi kemudian revenue yang diciptakan besar. Kamu akan meng-assign ke orang yang 10% yang terbaik, atau rata-rata, atau 10% yang terbaik rendah. Iya, Padahal biasanya kalau kita ngasih project itu biasanya yang mimpin siapa? Selalu yang bintang terus kan? iya. Ya kan? Nah, kita di situ harus belajar bagaimana. Kalau yang bintang terus, kapan yang di bawahnya naik? Oke. Nah, maka bahkan mendefine sebuah project leadership aja Anda harus paham. Iya, Karena Anda kan harus meregenerasi berikutnya. Jadi oke. nggak semuanya yang bintang-bintang terus dikasih kesempatan. Sementara yang goblok-goblok terus nantinya. Ya kan? Di situ. Nah, itu aja Anda harus menentukan dan mengatur itu. Dan di KPI individu itu ada hal-hal yang extraordinary project di luar pekerjaannya. Oke. Di situ. Boleh sedikit satu lagi, Pak? Silahkan. Saya nggak tahu, Mas Arief masih ada Oh, waktunya nggak? Mas Oh, Arif lanjut dulu. aja, lanjut, lanjut. Gak apa, Aduh. Mas Hendra. Kalau Terakhir, terakhir ya, Oke, terakhir. oke. Aman, aman, aman. Terakhir, terakhir. Aman, aman, aman. kalau di sekolah CO biasanya sampai tengah malam ya Mas. Iya, itu dia. Kayaknya harus ikutan. Sampai hotel diusir. Iya, 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 iya. Jadi Hmm, memang yang mencolok tuh memang yang worst banget sama yang bintang banget ya Pak di hmm, tempat kita tuh. Nah hmm, kalau yang worst tadi saya udah tanya Bapak. Kemudian ada yang bintang nih, ada yang udah hmm, bareng sama saya 7 tahun, ada yang 5 tahun gitu, dan itu hmm, bintang banget gitu. hmm, Adakah insight dari Bapak untuk gimana ya saya makin bahasanya susah, makin nyenengin si bintang ini atau bagaimana cara bentuk saya menghargai si bintang ini yang paling bijak gitu hmm. supaya nggak lepas loh. Supaya nggak lepas. Oke. Satu, kalau sudah lama dan sudah tidak lepas, maka isunya bukan lagi tentang hanya uang. Maka berikan dia gini. Teman-teman, if you want to keep the people, kalau Anda mau keep the people, sebetulnya bukan hanya tentang uang saja yang harus apa namanya? Apa selalu dikonsiderasikan, tapi hope. Punya hope nggak? Anda menciptakan hope nggak? Ya. Nah, itu tadi ada beli mimpinya. Nah, itu hope. Karena orang itu nggak ada yang dari picker, cuman picker. Dari QC aja. Dan nggak punya hope. Nggak mungkin. Orang pengen bertumbuh. Kebayang ya? Ya, ya. Nah, makanya peran pemimpin itu nggak hanya melulu tentang KPI, gaji, urut. Enggak. Makanya kalau di sekolah COO nanti akan belajar, bahkan Anda harus pinter bagaimana mempelajari tentang bukan hanya psikologi, tapi Anda harus paham sosiologi, Anda harus paham demografi, bahkan Anda harus paham feminisme, gender, dan sejenisnya. Karena masing-masing itu berbeda-beda manusia itu. Di situ. Tentang hope Pak, Hmm. hope itu maksudnya saya memang menyediakan jenjang karirnya atau memang saya sediakan waktu untuk di luar jam kerja ngopi, hope dia tentang di rumahnya, contohnya misalkan dia ada cita-cita
kayaknya saya pengen nyicil rumah, kayaknya saya Ya, pengen nyicil mobil atau pengen ya. sesuatu. Hope-nya itu tentang internal perusahaan atau memang saya harus ngegali hope secara pribadi dia, Pak? Saya kasih contoh. Next year di company saya Power Commerce, value proposition yang akan kita bangun, tagline-nya itu adalah Dare to Dream, berani mimpi. Mimpinya apa? Bukan hanya mimpi tentang karir petnya dia, tapi mimpi gue punya anak, anaknya pengen sekolah di luar negeri. Gue pengen punya rumah, Pak, dan sejenisnya. Maka company itu cuma alat bantu. Ayo, kamu wujudkan ini loh visinya company. Kalau ini company akan terjadi, maka your dream itu akan terwujud dengan alat bantunya itu di perusahaan. Di situ. Bahkan kami di Power Commerce itu jadi tagline company. Dulu mimpinya apa? Bukan hanya mimpi tentang career path-nya profesional, termasuk bahkan saya pengen punya anak, Pak. Saya pengen apa? Anak saya pengen sekolah, Pak. Anak apa? Saya pengen apa? Punya rumah, Pak. Saya pengen naik haji, Pak. Itu kan dreamnya dia. Bahkan keluarganya. Dan Oke. of course, they want to make that dream punya hope. Kan gitu. Kebayang ya? Ya, 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 ya. Di situ. Kemudian, mau nanya lagi, udah dulu. Kebayang ya? Loh, Nanti lagi. apa nanti lewat Mbak Diksi aja nanyanya tuh. Kasih nomornya. Nah, itu yang penting. Makanya ini satu kunci lagi saya kasih clue sama teman-teman ya. 75% orang pergi dari company itu gara-gara manajernya, oke? Tadi ya. But 75% berdasarkan riset ilmiahnya adalah orang stay di company itu karena keluarganya. Eh, Dan libatkan keluarga. Dia akan nanya, Pak saya mau pindah gini-gini. Dia mungkin masih single. Dia nanya sama ibunya, bapaknya, apa kakaknya dan sebagainya. Udahlah kamu di situ aja udah nyaman kan. Ini. Kamu bisa ibadah di Indonesia. Apalagi kalau udah punya istri, udah 7 tahun. Gua kayaknya harus sudah pindah deh karena gini nggak ada hobi dan sebagainya. Dia pasti akan nanya istrinya. Yang paling takut itu kan istrinya. Paham ya? Apalagi kemudian dia bermimpi, kayaknya saya harus resign, kayak udah cukup jadi profesional, saya pengen jadi entrepreneur, masa gue jadi pekerja terus? Itu yang paling takut istrinya. Takut resiko ya. Loh, lah iya, ngerti nggak? Then you have to involve the family. Kalau begitu bagus kali ya Pak. Misalkan saya sedikit mengupayakan membantu mimpi dari keluarganya. Contoh misalkan karena saya ini tuh udah punya anak kecil kan. Dan Hmm. biasanya kan mimpi istrinya dan mimpi dia tuh rata-rata keluarga kan nyenengin anak. Ya, Kalau misalkan saya menyentuh hati dengan saya memberikan sesuatu kepada anaknya supaya anaknya senang, itu masih area batas baik-baik dulu saja. saya waktu di Nestle, ketika semua keluarganya ulang tahun termasuk anak-anaknya, itu otomatis kita waktu itu kerjasamanya waktu saya lupa Indomart apa Alfamart gitu loh. Jadi ketika anak-anak ulang tahun dari itu langsung dikirim paketnya itu dari Indomart sama Alfamart Oh, ke anaknya. sampai sedetail itu ya. Oh iya, di situ. It's work. Ya, Dan ya sering makanya kali lupa. Waktu saya di Nestle, makanya dulu ada yang sampai sekarang saya di company itu ada yang namanya program Parent Visit Days Office. Jadi Parent Visit Office apa visit eh, Parent Office Day Visit. Kita ini kadang-kadang sering kalau dulu saya di perusahaan besar ya di Nestle, itu idenya dari Nestle. Tapi di company sekarang pun juga saya melakukan itu. Contoh, misalnya kayak gini. Kita sering kali waktu di Nestle itu bukan mengundang, ada study tour anak-anak SD, SMP ke pabrik Nestle. Saya tanya, lah kok anak-anaknya karyawan Nestle kok nggak pernah ada study tour ya? hmm, Padahal mereka keluarga besarnya kita. Kan gitu ceritanya. Akhirnya kita bawalah mereka ke pabrik, bikinkan playground apa dan sejenisnya. Anda tahu nggak di sekolah mereka bercerita bahwa bapaknya di Nestle kantornya keren dan sejenisnya. hmm, Bahkan gudangnya pun juga kantornya, kamu kan di gudang ya bapakmu kepala gudang ini. Emang kantornya kayak gini, kasih tunjuk. Dengan mengajak keluarga, maka otomatis kita meningkatkan standar. Masa
mau dikunjungin anaknya, gudangnya berantakan, kantor kerjanya. Iya, 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 ide bagus. Iya juga ya. That, that's the creativity as a leaders di situ. Jadi nggak semua manusia itu tentang uang, uang, uang. Nggak semua tentang itu. Anak Kreatif Gen bukan Z, emosi ya. anak Gen Z selalu dibilang uang, 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 hilang, 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 hilang. Enggak. Banyak anak Gen Z yang loyal di company kami, di Power Commerce 80% anak Gen Z. Dia loyal. Turnover kami di bawah 1%. Kenapa? Karena mereka dikasih hope dan mereka dikasih experience, dikasih panggung. Ya. Karena anak Gen Z itu butuh experience, butuh kemudian panggung, kan gitu. Nah, Anda harus paham tentang itu. So, teman-teman, kuncinya cuma simple kok. Business about people. Karyawannya ya people, investornya ya people, bosnya ya people, customernya ya people, vendornya ya people. It's about people, right? Kalau kalian katamin people-nya, it's done. So, why saya dalam leadership itu ada segitiga, goal, people, and situation. Segitiga itu. Nah, kita biasanya belajar itu nanti di Yes. Nah, semoga menjawab dan bikin nggak bisa tidur Mas Mahendra ya. Kalau nggak bisa tidur, berarti masuk ya Pak tadi ya Pak jawabannya Pak ya. Kalau bisa tidur malah nggak masuk berarti tadi yang dicatat Nah, itu tadi. saya bilang gini, sekolah CEO itu berbeda, inspiration school. Sekolah CEO itu teknis, bahkan kita punya pendampingan di WA Group. Ya. Dan setiap hari kita akan kasih cheat sheet, dan kita akan diskusi tentang project dan sejenisnya. Jadi nggak berhenti dengan sekadar apa, habis kumpul sekolah, foto-foto dengan pembicaranya lupa. Update IG karena gaul dengan para inspirator gitu. No, we are not talking about the inspirations, orang-orang yang inspiratif dan sejenisnya. Orang-orang di belakang layar. Tapi kita akan punya program pendampingan, kita mengundang teman-teman ke tempat fasilitinya kantor kami tentang gudang kita, lihat praktisnya gudang yang benar kayak gimana, ke pabrik dan sejenisnya. Ya. Nah, itu nanti akan didapatkan resolusi. Thank you Mas Mahendra dan thank you teman-teman yang sudah ada nanya tapi belum terjawab. Mungkin tadi ada juga yang bingung pertanyaannya. Tapi semoga nanti ya suatu waktu kalau ada webinar lagi dengan Pak Adi bisa terjawab. Nah, Pak Adi mungkin untuk nutup ini kali ya Pak terkait tadi tema dengan apa menekan biaya produksi supaya profitnya juga biaya profitnya juga bisa naik. Ada closing statement kah Pak? Karena atau bisa ngambil ini juga ada pertanyaan kalau mau profitnya naik, mau operationnya bagus, mau secara apa scale up-nya juga bagus. Apakah ini ada pertanyaan nih? Apakah bisnis prosesnya dulu yang dibenerin atau human capitalnya dulu yang perlu dibenahi? Mungkin ini bisa jadi closing statement juga gitu. Oke, seringkali begini. Kita ini di dalam bisnis atau organization, terutama di operation, kadang-kadang suka apa mendikotomi mana dulu di situ. Contoh misalnya kayak gini. Aduh, kami ini nggak punya SOP yang benar nih. Karena di kepalanya SOP itu adalah yang ada tanda flowchart-nya, terus ada dokumen ISO dicap sama ISO nomor berapa dan sejenisnya. Ya, No, ya. saya kasih tahu, Anda ngemail perintah kerja aja itu udah SOP kok. Asal Anda konsisten. Anda ngemail nih jadi bos, kamu nanti kerja kalau tiap pagi datang nyalakan lampu, buka pintu, nyalakan lampu AC ini, kalau pulang kerja itu SOP bukan? Ya itu sebenarnya. Itu bukan perintah kerja, betul? Gak melulu kemudian didokumentasikan kalau dengan ISO ini dan sejenisnya. Ini yang sering kali kemudian kita lupa bahwa seolah-olah administratif itu adalah sesuatu hal yang wajib. Betul wajib. Tapi kalau mindset dan people-nya tidak pun menjalankan, sama aja bohong. Bahkan seringkali di perusahaan-perusahaan besar apa? ISO dokumen itu justru saking kakunya jadi kayak Bible, jadi kayak kitab suci. Sementara pasar yang berubah dengan cepat, ISO-nya dokumen yang nggak cepat berubahnya, akhirnya apa?
Opportunity pasar yang berubah diambil sama orang. Kalian kelamaan birokrasi administrasinya. Ya. Contoh lagi, seringkali gue, oh kami nggak punya culture value di tembok-tembok, integritas, amanah, apa dan sejenisnya. Suka begitu ya? Kami Hmm. belum bikin Pak culture value. Tiap hari Anda nggak telat kerja, Anda disiplin. Tiap hari Anda nggak marah-marah, Anda ngamuk-ngamuk, Anda otoriter, itulah value yang disebut living value. Value itu Hmm. apa? Apa yang Anda contohin. Jadi kalau belum tertulis value culture, integritas, amanah, ini dan sejenisnya, belum diorganize dengan baik, maka value itu bukan berarti tidak ada. Tapi itu yang disebut living value. Living value itu apa? Value, nilai-nilai yang dicontohkan oleh para pemimpinnya adalah teladan. Itu adalah living value. Nah, artinya apa? Kalau kembali tadi, Pak, apakah SOP, apakah ini dan sejenisnya? Benerin deh people. Hmm. And people-nya dari mana? Start with yourself. Oke. Yourself-nya apa? Mindset. Kalau Anda jadi pemimpin. Oke. Deh itu. Siap. Oke. Mudah-mudahan malam ini bisa menjawab kegundahan. Dan ingat, 2025 dengan kabinet yang baru akan Waduh. diresmikan 3-4 hari lagi. Berapa ya? 4 hari lagi ya? Ya, besok Minggu, Pak, berarti. 20 Oktober ya? Ya. 21. 21. Oh, 21 ya, besok Senin berarti. 21, maka 2025 jikalau semua isu tentang pajak menjadi PPN naik 12%, BPJS naik, kemudian halal sertifikat mulai diluncurkan, kemudian macam-macam aturan-aturan yang baru mulai diterapkan dan sejenisnya, maka situasi geopolitik global, perang terus terjadi, kontainer shortage di mana-mana, barang import semakin mahal, cost of fund semakin tinggi. Oke. Kelas menengah Indonesia turun 10 juta. Oke. Kemudian berbicara tentang apa namanya? Manufacturing index. Ya, performance manufacturing index deflasi selama 5 bulan berturut-turut sekarang. Manufacturing index di bawah 50% dan terendah saat ini menciptakan tambahan pengangguran lebih dari 200 juta ribu pengangguran ya dari semua industri. Bagaimana caranya kita mensikapi situasi ini dan kuncinya ada di operation leadership. Contoh Siap. misalnya, saya mau kasih tahu, Boleh. Mega Coan itu yang menerapkan supply chain paling luar biasa. 8 tahun dia nggak naik harga, dan the next 3 tahun dia nggak naik harga. Sementara harga cabai apa fluktuatif seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan cost controlling supply chain. Dan kebetulan teman-teman Mega Coan hampir setiap sekolah COO ikutan terus. Ikut Pak Adi. Luar biasanya mereka masih pengen belajar juga. Ya, di situ. Dan itu menurut saya apa namanya tidak mudah saat ini, apalagi persaingan menciptakan produk dengan viralitas. Anda kosmetik, herbal, makanan pack food. Anda mau bikin maklon aja, Anda cukup punya 30-50 juta, Anda sudah punya 4 SKU dan punya brand sendiri. Anda viral. Dan sekarang semakin gampang membuat brand dan semakin gampang membuat produk. So your competition will be tough. Kalau Anda tidak benerin operationnya, bagaimana Anda akan memenangkan competitiveness? 2025 jadi semakin challenging ya Pak Adi ya? Saya kabinet ini akan positif, saya hope positif, tapi challenging dengan situasi mikro dan makronya. Faktanya sekarang segitu kok. Yeah. Faktanya deflasi 5 bulan berturut-turut, ya kan? Betul. Itu fakta. Kelas menengah tambah susah, ya kan? Nah, itu fakta di lapangannya di situ. Walaupun katanya kabinet bagus ini dan bagus, tapi faktanya kita as an entrepreneur itu kan ngomong fakta di lapangan. Dan competition semakin luar biasa karena saking mudahnya bikin brand dan bikin produk. That's the keyword. Ya. Ya. Mudah-mudahan selamat
bisa bikin blueprint dan budgeting 2025 dengan tepat? Ya, pastinya ya. Itu harapan kita semua lah selaku entrepreneur. Jadi teman-teman bisa, 2025 bakal gimana nih budgetingnya dengan segala problematika dan serunya bisnis ke depannya. Thank you Pak Hadi sekali lagi sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Teman-teman juga sudah hadir. Sekali lagi yang pengen kepoin COO ada linknya Mbak Diksi di situ, bisa langsung klik aja, kepoin aja dulu, ngobrol dulu jadwalnya gimana, materinya apa yang dibahas boleh kepoin dulu. Nanti kita ketemu di Jogja tanggal 26 sampai 27 Oktober besok ya Pak Hadi ya. Ya, Gitu. Ya, ditunggu di di Jogja. kantor Business Hack. Udah berapa batch ya, nggak pernah main ke kantor Hari Business Senin, Hack. hari Senin. Tapi Hari Senin. saya nggak mau kasih jamnya biar sidak. Itu yang bikin kita deg-degannya Mbak Eng ya. Mbak Eng lagi di Jakarta soalnya. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Adi Kuncoro. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Siap. Siap. Terima kasih sekali lagi. Selamat istirahat Pak Adi dan teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai ketemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.